mungkin bisa jadi salah satu pilihan buat di ban. Menarik. Tapi ini kita bakal lihat, Ternyata mereka yang nge-ban Neronya. Neronya ternyata mereka yang ban. Dan udah ada A124. Nih, salah satu sebenarnya yang sangat gue sayangkan kalau lu first pick ada lu ban A124. Oh, tapi karena Dewanya yang first pick, lu harus nge-cancel. A124 itu karakter yang value-nya paling besar ketika lu first pick. Karena itu lu bisa nge-cancel banyak skill ya kan. Nah, Iya, itu benar. satu-satunya yang harus lu ambil dari musuh. Tapi Casey-nya lepas akhirnya. Ini dia, Casey sih sebenarnya bahaya kalau dibawa sama Dewa. Alok itu juga keluar. kayak yang lo bilang tadi, ini jadi priority pick mereka. Sedangkan kalau kita lihat pemilihan dari Shadow Esports itu ada Oscar dan juga ada Orion. Dua combo ini kalau misalnya mereka bisa main dengan lancar di depan, tamengnya kuat banget sumpah. Iya, mereka udah punya dua orang depan yang solid ya kan. Sementara mungkin dari Dewa kalau mau orang depan yang cukup oke masih ada Saint, Ya, masih ada Chrono juga. Tapi ternyata mereka milih Tatsuya. Kayaknya gaya permainan Dewa ini benar-benar super agresif. Dan dari Shadow Esports sendiri mereka udah menutup dengan Ignis dan juga Homer, dua karakter yang bisa ngebuka fight dengan oke. Apalagi kita harus ingat ada perebutan cyber airdrop. Ignis ini biasanya dipakai enak banget kalau misalkan mau rebutan cyber airdrop, apalagi dua-duanya setup di cyber airdrop ya. Jadi tinggal Ignis. bisa Got dibuka, it. pakai Homer juga untuk informasi. Dan ternyata Skyler, karakter yang sebenarnya lumayan jarang Gue dipilih udah duga tapi sih. dipakai karena ini salah satu cara untuk bisa ngancurin glue wall dengan cukup cepat. Iya ya, karena balik lagi ya ngomongin cyber airdrop, Mm-mm. kalau misalnya nggak memungkinkan buat jadi obstacle, satu-satunya yang mereka butuhkan adalah glue wall. Ya, Kiki bawa counternya gitu Skylar. Dan cukup menarik ya apa yang counter siapapun yang nantinya akan ambil cyber airdropnya. Karena kita tahu ya dengan adanya tactical market yang dibawa, mereka bisa aja pakai smoke vortex gitu kan, ya, buat seenggaknya ngelindungin dirinya di cyber airdrop itu bisa di counter sama Ignis. Menurut gue penggunaan Ignis dari Shadow Esports yang harus presisi. Kalau misalnya miss dan dibuat cooldown lebih dulu, gampang banget eksekusi dewanya. benar. Dan kita harus ingat ya, instrumen untuk membukanya itu ada di Shadow Esport. Ya. Namun fight-nya sudah bermulai. Ini kita akan masuk di ronde yang pertama, pistol round. Dewa United versus Shadow Esport. Udah ada super bonfire yang dibuka untuk memulihkan health tentu saja. Dan karena kita lihat di sini Juan healthnya udah nggak full. Dia masih memantau musuh di depan, tapi Juan berhasil dikenok dengan sangat bagus menggunakan granat. Dan kita lihat di situ Baron Ikal ternyata dimainin kali ini, super sub-nya langsung diturunin. Mungkin karena ini adalah pertandingan terakhir di grup stage. Juan apakah masih bisa dihidupin? Kalau kita lihat di situ sebenarnya tidak. Ternyata first blood gak ada dari para pemain Shadow Esport yang bisa menghampiri Juan. Dan sekarang kedudukannya 3 lawan 4. Namun para pemain dari Dewa, mereka menahan diri dengan cukup sabar. Tidak ingin kesalahan terjadi karena pistol round ini mungkin dengan headshot yang bisa menculik, bisa aja mengubah keadaan. Dan kita lihat di situ Adrian sudah melakukan tembakan ke arah para pemain Shadow Esport yang ada di depan, mencoba untuk mencari angle yang bagus bagi teman-temannya untuk bisa masuk. Namun masih berhati-hati sekali maju ke depan, sementara ada Tali Casey di belakangnya. Dan kita lihat di situ Ikal sudah mulai maju. Begitu juga dengan King Adrian menemukan satu orang, dan satu orang dari pemain Shadow Esport berhasil dikenok. Flame Mirage sudah dibuka namun tidak memiliki target yang cukup bagus. Shadow Esport tersisa seorang diri, 3 lawan 1. Ini akan jadi sesuatu yang mustahil untuk dimenangkan, dan Dewa berhasil dapetin poin pertama mereka. Ini seolah-olah ya, tanpa adanya skill informasi dari Dewa pun, Dewa bisa eksekusi dengan cukup mudah. Karena kalau kalian perhatikan, dan ini jadi catatan penting ya buat kalian yang main, posisi dari Juan dengan dia itu ada di depan tadi kekikis secara perlahan health point-nya, artinya posisi dia sudah terbaca secara mutlak. Dan apa yang dilakuin sama Juan? Nggak pindah tempat, itu yang fatal menurut gue. Dengan dia udah ke detect posisi, dia nggak pindah tempat, dilempar granat, udah jelas keculik gitu. Satu player keculik di dalam class squad itu udah satu amunisi berkurang di dalam tim. Menurut gue itu mahal banget. Dan
kita tahu Ikal baru main, sang bomber, bahkan ada satu granat juga yang udah berhasil diamankan sama Ikal. Ini akan menjadi lagi-lagi pembuka yang mahal untuk teman-teman daripada Dewa, karena balik lagi, artinya pembuka momen adalah eksplosif. Ternyata tanpa eksplosif pun CLZ harus terculik. Ada 3 player dari Shadow Esports lagi-lagi. Juan nggak bisa seperti itu, Juan nyaris saja terculik, untungnya masih bisa di counter dengan adanya global yang dibuka. Lagi-lagi masih di posisi yang sama, tidak berpindah tempat, langsung saja dilempar. Ada flash freeze, ada granat di depan sana. Adrian maju dengan gagah berani. Bang Rajab coba dilakukan. Tumbang sudah Baron. Juan sendirian saja, Juan. Hati-hati di dalam kepos sudah terbaca. Adrian masuk. Tumbang semua. 2 round pertama untuk Dewa United. Ya, kalau kita tadi lihat ada satu orang, kalau nggak salah Chilzi yang bergerak Chilzi. agak sedikit offside, agak sedikit wide Polos dan banget sih. bisa dipanis dengan sangat bagus oleh para main Dewa, dan mereka juga kayaknya ngelihat setup bahwa ada Baron di atas dan mereka pede untuk majuin ketika situasinya udah 3 lawan 4, dan dengan sangat bagus Dewa berhasil menutup round tersebut. Sekarang Shadow Esports bagus disiplin untuk beli Flash, karena memang OB53 ini Flash akan menutup area tangan dan juga kaki. Betul. Untuk perang di awal-awal, beli Flash, disiplin beli Flash itu sangat bagus. Tapi eksekusi mereka seperti apa di Bayfront? Kita lihat para pemain Shadow Esports sudah mengintai Cyber Airdrop, namun Dewa tiba terlebih dahulu di Cyber Airdrop tanpa adanya perlawanan yang berarti atau tidak, karena Kiki berhasil diculik dari kejauhan. Sekarang adalah momentum bagi Shadow Esports. Flame Mirage sudah dibuka, akan dimajuin ke depan. Kita lihat Rin dengan Orionnya masih belum menggunakan Crimson Rush, tapi dipakai dengan momentum yang sangat bagus. Zack sudah terknockdown, sudah tereliminasi. Kiki di situ sudah terknockdown. Tidak ada teman-teman yang bisa membantu. Namun Rin di depan sendirian harus dikenok. Dan kita lihat para main dari Dewa, Adrian masih mencoba untuk melawan dengan MP5 chip 3-nya, tapi tidak cukup karena Juan berhasil meratakan mereka. Ini dia yang kita tunggu-tunggu. Dan tepat kan seperti apa yang gue bilang, ketika satu player dari sebuah tim itu keculik, amunisi mereka berkurang. 2 round pertama, dengan adanya satu player pertama dari Shadow Esports yang terculik, mereka yang kalah. Dan ketika ada momen di mana Dewa kehilangan satu player pertamanya, mereka kalah juga gitu sama Shadow Esports. Dan bagus sekali pemakaian Flame Mirage dari Shadow tadi. Sempat ganggu banget Vision, meskipun lagi-lagi bisa gue katakan Ikal ini bombernya ganggu banget. Ikal granatnya ganggu banget. Lemparan granat selalu tepat sasaran dan kena terhadap Shadow Esports. Menurut gue mereka udah harus hati-hati dan udah harus paham target utama mereka siapa. Tapi Juan ternyata yang harus dijatuhkan. Flame Mirage memang dibuka, tapi tidak untuk menyerang. CLZ mundur ke arah belakang secara perlahan. Sementara Adrian akan menunggu di balik tembok. Adrian hati-hati, memberanikan diri untuk maju bersama dengan temannya. Tapi tembakan connect terhadap CLZ, seolah dia kaget dengan adanya 2 player dari Dewa yang tiba-tiba saja datang. 2 player dari Shadow masih ada. Bahkan adanya Crimson Energy yang sudah mulai dimanfaatkan. Tapi Rin jatuh. Baron terlalu jauh, Baron terbaca sudah posisinya. Jax masih bisa untuk memberikan beberapa peluru dari kejauhan. Sementara adanya Adrian yang datang begitu saja. Ini dia, tumbang sudah menjadi skor 3-1 kali ini. Ya, kalau kita lihat tadi gimana Shadow Esports dengan Juan mencoba untuk maju, buka dengan Valiant Dash sepertinya, namun tidak sesuai dengan harapan, dan akhirnya Juan harus terculik dengan sangat cepat di awal, membuat susah para pemain Shadow Esports yang lain. Dan situasinya masih seperti yang dibilang oleh Babyli, ketika ada satu pemain yang keculik satu, maka kesempatan mereka untuk bisa menangkan round itu hampir hilang. Sudah 4 ronde, memasuki ronde kelima sekarang, kejadiannya seperti itu terus, dan Dewa selalu berhasil bisa mendapatkan para pemain Shadow Esports dengan cepat di awal-awal, kecuali pada perebutan Cyber Airdrop tadi. Dan kita lihat sekarang Cyber Airdrop berikutnya sepertinya akan diamankan oleh Dewa. Udah ada Flame Mirage juga yang dibuka, namun belum menghasilkan opening yang diinginkan oleh para pemain Shadow Esports. Malah Chilzi dan juga Baron yang berhasil ditumbangkan dengan begitu cepat. Dan sekarang para pemain
dari Shadow Esports satu persatu berhasil dilumat. Rin tersisa seorang diri, mencoba untuk melawan namun tidak bisa. Dewa dapat poin kembali. Padahal ya, kalau aja Rinnya bisa maksimalin Orionnya, itu udah ganggu banget tau buat Dewa di depan gitu. Dia coba jadi tameng terdepan, mancing tuh Alok dari Adriannya kebuka. Karena Alok ini impact-nya lumayan besar terhadap Adrian. Ada movement speednya gitu. Adrian dengan mobilitas yang tinggi ditambah movement speed sih gua rasa lincah banget dia. Makanya kenapa Aloknya harus dipancing dulu. Yang bisa mancing ya cuma Rin doang yang ada di depan. Tapi dari tadi kalau gue perhatiin Rinnya nggak gitu maksimal pakai Orion sehingga masih bisa terus-menerus didobrak. Silzi juga catatan penting, jangan sampai baru gue bilang jangan sampai keculik awal lagi, tapi keculik ternyata meskipun masih ada space untuk bisa di-revive kembali. Juan tertahan, situasinya Juan tercicil damage-nya. Ada tembakan yang lagi-lagi terus dilakukan. Adrian cukup berani, dia coba masuk ke dalam compound. Sementara tangga masih belum bisa dieksekusi oleh teman-teman dari Dewa United. Juan di atas sana turun ke bawah dengan polos menurut gua. Terlalu beresiko. Tapi Rin juga nggak bisa ngasih follow up untuk teman-temannya. Baron ter-take down, Baron di ending. Masih ada tembakan dari Silzi. Sedikit demi sedikit akan kita perhatikan bagaimana health point dari Shadow Esports terkuras. Dua player pun berhasil di ending. Sementara pertahanan dari Dewa United cukup kuat. Adrian ada di atas sana. Zax pun masih bisa untuk menghandle situasi. Ikal terjatuh memang, tapi Silzi sendirian saja. Silzi akan diserang dari kejauhan. Sniper Kiki sudah mulai. Tepat sasaran bahkan ditumbangkan. Dan lagi-lagi skor untuk Dewa United. Kiki benar-benar jadi MVP kalau menurut gue di Santa Catarina sih untuk ngelawan Shadow Esports. Ketika sebenarnya posisi Shadow Esports tuh yang paling enak, Ajis Fan udah jelasin. Mereka yang punya akses untuk naik ke kapal, bagian belakang kapal gitu. Tapi Kiki memperlambat momentum itu dengan ngejatuhin satu orang tadi di awal. Terpaksa para pemain Shadow Esports ketahan dan Dewa punya waktu, punya ruang untuk menguasai area yang seharusnya jadi keuntungan Shadow Esports. Dan Kiki lagi-lagi berhasil dapetin 2 knock tadi. 2 pemain dari Shadow Esports bisa dihilangkan dengan cepat. Dan sekarang kita ada di Shrines, ada di Kuil, di mana permainan jarak jauh menggunakan sniper ini bakal sangat menguntungkan untuk menculik para pemain yang lain. Kita lihat di situ Rin udah dimajuin oleh 2 orang. Crimson Russia udah dikeluarin dan Rin gak bisa bertahan. First blood bagi Dewa. Ini akan menjadi game penutup seharusnya karena King Adrian udah maju ke depan tapi dikenok King Adrian. Sepertinya Zax dia tadi udah juga menggunakan elektroterapi, namun tidak cukup untuk menahan damage yang masuk begitu banyak ke arah King Adrian. Zax masih maju ke depan dan ternyata para pemain Shadow Esports memiliki defense yang sangat bagus. Sekarang tersisa Kiki tapi bisa mendapatkan knock dengan sangat bagus Kiki. Apakah dia bisa menyelamatkan teman-temannya atau enggak? Karena di situ kita lihat Ikal juga maju ke arah belakang dan berhasil mendapatkan Juan. Ini bakal jadi 2 lawan 2. Baron udah tak kena Moko tadi, udah ketanda. Dan kita lihat health-nya juga udah tidak sepenuh itu lagi. Tidak bisa recover sepertinya, atau masih bisakah? Karena kita lihat Baron di situ cukup sekarat dan Chilzi juga sudah berhasil diculik oleh Ikal. Itu berarti sisa Baron seorang. 1 lawan 2 tapi tidak akan panjang karena kita akan ngelihat Baron pun ditumbangkan dan 1-0 buyah untuk Dewa United Horus. Dewa United Horus buyah di game yang pertama untuk